Setelah beristirahat mengisi perut, semua peserta kembali bersemangat untuk memainkan pirantinya. Beralih ke teknik dasaran, umpan hidup yang saya turunkan berhasil menggoda ikan di dasar laut. Strike! Dari kedalaman kurang lebih 100 meter, saya terus berusaha menaikkan ikan ke permukaan. Saya cukup yakin pertarungan kali ini akan menjadi milik saya. Kurang dari 5 menit, akhirnya seekor kerapu sunu dengan warna merah terang berhasil saya konversi menjadi poin tambahan untuk tim fitness. Sebagai ikan demersal, kerapu termasuk ikan yang berumur panjang karena bisa hidup sampai 50 tahun di habitat aslinya. Ikan ini juga dijuluki sebagai ikan sultan karena terkenal memiliki rasa daging yang enak, bertekstur lembut, sehingga harganya pun juga fantastis. Lumayan naik nih, kerapu sunu size 1 kilo. Ini nih, deko dia, lihat matanya keluar. Jadi tadi udah di kedalaman 50, udah nggak ada perlawanan dia. Cantik warnanya nih, totol biru. Ini giginya, serem juga nih. Oke, mancing mana strike back, mantap. Cuaca dan angin yang kurang bersahabat membuat kapal kami harus bertahan di selat seperti ini. Arus yang cukup kuat ditambah air yang tidak terlalu dalam cukup membuat saya yakin bisa mendapat sambaran. Dan strike! Pergerakan ikan yang cukup liar meyakinkan saya bahwa seekor ikan pelagislah yang sedang saya hadapi. Ada. Hampir saja saya terkecoh oleh sambaran kali ini. Merasakan tenaga ikan masih ada, saya langsung memutar reel dengan cepat dan mencegah tali pancing kendor. Benar saja dugaan saya, seekor ikan tongkol akhirnya berhasil saya bawa ke atas kapal. Landed lagi. Tongkol size sarapan ini. Lumayan lah. Saya sarapan, Bang. Buat sarapan ya. Mancing mana strike back, mantap. Selisih margin poin antara tim fitness dengan tim teknisi pun kembali bertambah. Strike Back Mania, segala aktivitas jual beli hasil laut di Labuan Bajo berawal dari sini, tempat pelelangan ikan. Berbagai jenis ikan didatangkan dari berbagai penjuru perairan Labuan Bajo. Ya, Strike Back Mania, ini sekarang saya ada di tempat pelelangan ikan Labuan Bajo. Dan di sini pusatnya nelayan-nelayan Labuan Bajo dan sekitarnya ngumpulin ikan. Ini di belakang saya baru aja nelayan tuna mendarat. Tuh kita lihat. Dan ini transaksinya ikan tuna langsung dari kapal, langsung ada pembelinya. Lumayan hasilnya, tadi udah turunin beberapa box. Salah satu jenis ikan yang menjadi incaran di TPI Labuan Bajo adalah dari jenis yellowfin tuna alias tuna sirip kuning. Daging tuna jenis ini banyak diolah menjadi makanan khas setempat pastinya. Ya, Strike Back Mania, ini kalau ke Labuan Bajo rasanya nggak lengkap kalau kita nggak nyobain makanan dan cemilan khasnya nih. Nah, ini depan saya ada kompiang. Ini makanan khasnya, cemilan khasnya orang Manggarai. Salah satu yang mencolok dari roti kompiang adalah butiran wijen atau longa dalam bahasa lokalnya. Itu sebabnya masyarakat lokal menyebutnya sebagai kompiang longa. Menyantap kompiang memang paling pas ditemani dengan kopi seperti ini nih. Nah, ini kalau tadi yang original, yang ini ada varian lain. Nah, ini isinya daging tuna. Nah, walaupun ini snack tradisional, ternyata setelah dimodif dan diisi varian-varian gini, ternyata cocok juga nih. Cocok ini buat sarapan atau bekal mancing. Rasa kompiang isi tuna ini membuat saya penasaran. Seperti apa di balik proses pembuatannya? Potongan daging langsung diberi perasan jeruk nipis untuk menghilangkan aroma amis.
Selanjutnya, bilas potongan daging tunanya, lalu kukus hingga matang dan teksturnya menjadi lebih kenyal. Nah ini dia isiannya kompiang, daging tuna yang udah dimasak. Bumbunya apa aja Kak ini tadi? Rahasia. Rahasia bumbunya. Enak nih, gurih. Dan ini yang ada daun-daun apa nih Kak? Itu daun jeruk. Ada daun jeruknya, makanya mungkin itu yang bikin nggak amis juga, jadi banyak rempah-rempahnya di sini. Isian daging tuna sudah siap. Sekarang waktunya mencoba langsung proses pembuatan adonan kompiangnya. Kalau ini kita mulai dari timbang tepungnya. Sekarang tinggal diaduk sih Kak di sini. Kayak roti ya sebenarnya ini. Iya. Nggak pakai telur ya ini. Nggak pakai telur, nggak pakai susu. Iya. Jadi ini kompiang ini termasuk makanan vegan. Makanya tadi di toko juga banyak bule yang seneng. Benar. Karena bule-bule banyak yang vegan dia. Bahan dasar seperti tepung gandum dicampur gula pasir, lalu diaduk sampai tercampur rata dengan tambahan air. Tambahkan mentega, lalu aduk secara otomatis sampai adonan menjadi kalis. Selanjutnya, adon secara manual dan potong-potong dengan mesin agar ukurannya terbagi merata. Diamkan adonan sampai mengembang, selanjutnya bentuk adonan dan beri irisan daging tuna. Jangan lupa taburkan wijen sebagai ciri khas kompiang yang tidak boleh dilewatkan. Selain menghadirkan teksturnya, biji wijen akan memberikan aroma khas yang harum. Ini kompiang yang tadi udah kita isi dan di proofing lagi, dikembangin lagi. Nah sekarang kita mau siap di oven. Terakhir, masukkan adonan kompiang tunanya ke oven sampai matang sempurna. Ini dia hasil panggangan kompiangnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Mantap! Untuk menjaga kehigienisannya, bungkus kue khas Manggari ini sebelum dijual ke konsumen. Nah ini dia kompiang khas Labuan Bajo. Jadi ada berbagai varian rasa. Ada yang ori, coklat, keju, dan ada yang daging-dagingan. Ada tuna, ada beef, gitu ya Kak ya? Iya. Nah, jadi ini kompiang ini cocok buat jadi oleh-oleh khas dari Labuan Bajo. Oke, mancing mania strike back, mantap. Battle fishing di Labuan Bajo telah berakhir. Sepertinya Strike Back Mania sudah bisa memastikan tim mana yang berhak mengangkat trofi dari Mancing Mania Strike Back. Ya. Oke Bang Novi, selamat. Kita menang tim Jim. Kita menang. Selamat untuk tim Gym Fitness yang berhasil memenangkan trofi Mancing Mania Strike Back dalam ajang battle fishing di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania, meskipun battle fishing sudah usai, namun hari masih panjang dan info dari masyarakat saat ini di sekitar dermaga sedang banyak cumi-cumi bermain. Sebuah kesempatan yang nggak boleh terlewatkan nih. Ya, hitung-hitung buat cooling down, sekalian cari tambahan lauk buat dimakan bareng-bareng. Spot kali ini bertempat di sepanjang dermaga. Memancing di dermaga umum seperti ini membuat warga sekitar yang bermain-main penasaran dengan aksi kami memancing cumi. Air yang jernih memang memudahkan kami untuk melihat adanya sambaran. Di lemparan pertama, ternyata Kevin berhasil mendapat sambaran cumi. Strike! Strike Back Mania, ternyata hewan lunak bertentakel ini sudah ada di laut sejak zaman prasejarah loh. Mancing Mania Strike Back mantap. Setelah mengalami evolusi selama ribuan tahun, bentuk dan karakternya pun berubah seperti yang kita lihat saat ini. Sepertinya tim elektrik kali ini ingin memamerkan kekompakannya. Setelah Kevin berhasil mendaratkan cuminya, kini giliran Sadam yang telaten menghadapi tarikan sang target. Kesabaran Sadam pun berbuah manis dan berhasil menambah poin untuk tim elektrik. Mancing Mania Strike Back, mantap! Suasana battle cumi kian memanas. Saya harus tetap sabar dan fokus menaikkan umpan Egy. Akhirnya, Dewi Fortuna berpihak kepada saya.
Strike. Mulai pada makan. Wow, akhirnya saya berhasil mendapat cumi pancingan pertama. Dalam sebuah jurnal penelitian, hewan tanpa tulang belakang ini merupakan perenang cepat di lautan. Dia bisa melesat dengan kecepatan 40 km per jam di air demi menghindari predator yang hendak memangsanya. Ini kita nyobain pindah spot baru, dan di sini emang kayaknya lebih bagus. Di sini banyak lamun atau rumput lautnya, dan itu merupakan habitatnya si cumi. Memancing cumi memang tidak semudah yang dibayangkan. Memainkan umpan Egy untuk menarik perhatian cumi jelas butuh poin kesabaran. Dan Strike. untuk bisa menaikkan cumi, memang cukup tricky strike back mania. Kita tidak boleh terlalu cepat menariknya, tapi juga tidak boleh membiarkan tali pancing kendor. Akhirnya seekor cumi-cumi berhasil saya paksa pindah ke daratan. Lumayan nih. Sekitar 4 on, 3 on, 4 on nih. Ya, hitungannya gede nih buat cumi sini nih. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Dobby ternyata juga tidak mau ketinggalan menunjukkan aksinya. Oke, strike. Oke. Wow, ukuran cumi yang terpancing oleh Dobby menjadi ukuran paling jumbo dalam battle cumi kali ini. Satu lagi, Dam. Kurang lagi, Dam. Ini baru namanya cumi nih, Dam. Strike back mania, di balik ukuran tubuhnya yang kecil, ternyata cumi-cumi merupakan salah satu hewan tercerdas di lautan. Sistem sarafnya yang kompleks membuatnya bisa beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan dan mampu belajar menghadapi berbagai situasi di habitatnya. Mancing mania strike back, mantap.